Pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Terima kasih untuk para co-host yang sudah melayani. Hari ini kita dari BR 212 yang melayani bersama. Pagi ini tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Bapak David Basuki untuk membawakan firman-Nya. Silakan Pak David. Ya, pagi Shalom Rika, Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan lanjut ya. Eh, kita belajar hari ini dari Roma 4 ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Kita akan bahas dari pertanyaan pertama, bagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah ya. Saya percaya teman-teman udah baca ya Roma 4 ayat 1-12. Nah, kita mau coba jawab pertanyaan pertama, bagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah? Silakan mungkin ada yang mau coba jawab. Boleh Pak saya. Boleh, silakan. Ya, bagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah? Allah memberi penghargaan kepada Abraham dengan kebenaran karena imannya. Kebenaran tidak diperoleh oleh Abraham atau tidak berada pada dirinya secara natural, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Kebenaran oleh Allah mencakup pelanggaran yang diampuni, dosa yang ditutupi, dan dosa yang tidak diperhitungkan. Bukan berarti bahwa kita tanpa dosa, tetapi Allah tidak memperhitungkan hal itu. Sebaliknya, ia justru memperhitungkan kebenaran Kristus di kayu salib bagi kita. Ini adalah pemberian atau berkat dari Allah, bukan upah atau hak kita. Itu, Pak. Iya, thank you Bu Indrayanti. Selalu semangat. Ya, Bu Indrayanti paling duluan biasanya ya. Thank you Bu. Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan, silakan. Ini jadi salah satu argumen juga ya sebenarnya antara Protestan dan Katolik ya dalam memperdebatkan perikop ini. Ya. Mungkin ada yang mau coba Ya, apa? saya coba jawab, Pak Silakan. David. Mm. Jadi kalau menurut saya, Abraham itu dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya atau dia memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia memungkinkan untuk pribadinya jadi bermegah diri di hadapan Allah. Tetapi dia dibenarkan oleh Allah itu karena imannya, karena bukan karena hasil perbuatannya, tetapi karena imannya. Iman yang diperhitungkan yaitu yang diperhitungkan secara aktif oleh Allah itu bagaimana dia memiliki rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah itu sendiri. Karena Allah juga berjanji bahwa hanya dengan iman kita dapat dibenarkan, bukan karena hasil perbuatan kita sendiri. Karena kalau hasil perbuatan kita sendiri namanya manusia kan Pak David, ini Hmm, hari kita bisa baik, besok karena sesuatu bad mood kita jadi melakukan pelanggaran. Begitu Pak David. iya, thank you Bu. Ya. Jadi di dalam Kristen sendiri juga eh, ada yang agak beda ya pandangannya mengenai ini ya. Abraham dibenarkan oleh Allah ya. Jadi bukan antara Protestan sama Katolik, tetapi nanti makanya kita lihat ya sama-sama. Oke, ada lagi atau udah sama semua jawabannya ya dengan Ibu Indrayanti dan Ibu siapa tadi? Ibu, saya lihat namanya tadi Pak Hartono apa Hartono Jong, mungkin Ibu istri dari Pak Hartono Jong ya. Oke, ada Bukan, lagi yang lain? bu- bukan Bu, bukan Pak. Oh bukan, Itu Ibu Krisyanti, Pak oh Bu David. Kristianti. Salah lihat kalau gitu saya. Iya, Shalom, Pak Tadi David. Boleh saya Shalom. tambahkan? Boleh, boleh, boleh. Oke. Ya, ini juga ada contoh ya.
saya bacakan tadi sudah dibilangkan iman itu bagaimana, tetapi ada contoh di Kejadian 12 ayat 1, ya. Abraham Hmm. dipanggil Allah. Hmm. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Hmm. pergilah dari negerimu dan Hmm. dari sanak saudaramu dan dari Hmm. rumah bapakmu ini ke negeri Hmm. yang akan kutujukan kepadamu. Hmm. Dia ini, ya, inilah iman. Dan juga di Kejadian 15 ayat Hmm. 6, ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Hmm. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya Hmm. sebagai kebenaran. Iya, Iya, terima kasih. makasih Bu. Ya, oke, saya pikir itu dari tiga jawaban tadi jelas. Tadi yang terakhir Ibu Stara ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya, Itu benar. Ibu Stara melengkapi ya, sambil mengutip rujukan dari tulisan Paulus di Roma 4 ayat 1 ini ya. Nah, jadi Abraham dibenarkan, eh, jadi dia artinya gini ya. Makanya kita harus mengerti bahwa Roma 4 ayat 2 ini jadi sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tapi tidak di hadapan Allah. Nah, ini yang suka atau beberapa aliran Kristen Protestan yang salah mengerti ya. Sehingga nah itu aliran yang namanya Free Grace Theology. Ya, Free Grace Theology ini mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, ya, karena kasih karunia oleh iman kita. Jadi syarat selamat percaya. Jadi walaupun kita tidak setia, artinya kita berbuat dosa, tetap selamat asal percaya Yesus. Nah, ini aliran yang Free Grace Theology. Nah, tapi kita lihat di sini apa benar bahwa kalau kita diselamatkan karena iman, artinya eh, bukan karena perbuatan, ya. Bukan karena perbuatan di sini ayat 2 di sini maksudnya ya udah perbuatan kita tidak mempengaruhi kita. Ya, iman sama perbuatan dua hal yang berbeda. Jadi kita diselamatkan karena percaya. Syarat selamat percaya. Nah, kalau mau pikul salib, menyangkal diri pikul salib itu nanti dapat mahkota lebih lagi ya, dapat penghargaan. Tapi minimalisnya itu adalah minimalnya itu adalah percaya. Jadi ada yang punya punya pandangan ya udahlah saya jadi Kristen minimalis aja lah. Yang penting percayalah, ya. Nah, perbuatan tidak menyelamatkan kita. Apa begitu maksudnya? Nah, tadi Ibu Stara bagus sekali ya menjelaskan dengan rujukan ya ayat yang dimaksud Abraham itu lalu, ayat 3 misalnya nih ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan tetapi karena imannya. Tetapi kita lihat apakah imannya tidak didukung oleh perbuatan. Nah, ini sebenarnya tanda kutip di sini lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu dikutip dari Kejadian 15 ayat 6. Ya, kalau kita baca dari ayat 1 terus sampai seterusnya, di situ iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Ya, justru dari perbuatanlah iman kita menjadi lengkap. Ya, tanpa perbuatan iman itu cuma omon-omon di mulut aja. Ya, nah makanya tadi Ibu Setara ya, Ibu Setara tadi mengutip juga Kejadian 12, di mana Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim oleh Allah. Nah, jadi waktu dipanggil Abraham bukan, iya aku percaya, tapi do nothing, enggak begitu. Dia dengar, dia percaya, dia pergi loh. Lu padahal nggak tahu, mungkin orang-orang tanya keluarganya, lu mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya gue mesti pergi. Waduh, sakit jiwa ini. Ya kan? Nah, tetapi itu iman. Ya, dia taat pergi walaupun tidak tahu pergi kemana.
Pokoknya keluar dari urus kasdik. Nah, ini menunjukkan iman ya yang sejati. Yakobus juga mengatakan demikian. Lalu kalau begitu perbuatan apa di sini? Nah, jadi bukan berarti iman percaya, yang penting iman percaya Yesus Tuhan dan juru selamat, mengaku ya. Makanya hati-hati kita membaptis orang juga. Pokoknya sudah percaya. Makanya makanya perlu dalam membaptis ini kita juga mengerti dulu ya, jangan sampai ya sudah percaya ya. Ada gereja Protestan yang alirannya mengaku ya dia reform gitu ya, tetapi ya gitu. Ada tuh jemaat tuh di tempat saya. Ibunya apa? Ibu mertuanya. Jadi ini anak nih sayang sama ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini udah pikun ya. Diajak ngomong sebentar iya, sebentar enggak. Sebentar iya, sebentar enggak. Sebentar dia mengaku dia bukan Kristen ya. Jadi tim kami yang melayani ya belum berani baptis. Walaupun ayo nih sebentar nih waktunya udah nggak lama lagi nih mertua saya meninggal. Tolong baptis segera. Ya nggak bisa lah. Apaan? Yang kita diselamatkan bukan karena baptisan, tapi karena iman. Nah, iman ini iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, jangan iman yang tidak menyelamatkan. Ya, iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang seperti melompat dalam gelap. Pokoknya, udah. Enggak. Ya, juga bukan iman sementara. Iman yang hanya percaya, ya udah saya sembuh, ya udah saya diberkati, saya percaya begitu. Tapi ya bukan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup dia. Ya, nah atau iman yang pakai akal. Pokoknya kan percaya Yesus tuh. Nah, ini dia salahnya di sini. Iman yang pakai akal aja apa? Iman yang hanya percaya. Oh, pokoknya kalau percaya selamat. Ya, ya udah percaya aja deh. Pasti selamat. Apapun yang terjadi tidak pengaruh. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Salah, salah mengerti itu, salah paham itu namanya. Ya. Oke, nah jadi nanti kita lihat di sini. Nah, apa yang dimaksud perbuatan di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan perbuatan di sini nanti kita akan lihat. Jadi yang pasti Abraham percaya bukan karena, Abraham diselamatkan, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, ya betul, tapi oleh imannya. Imannya disertai dengan ketaatan. Imannya disertai dengan ekspresinya dari iman. Ya, dalam Kejadian 15 ini dia bersuka cita, dia memuji Tuhan dan dia mempersembahkan juga korban. Ya, taat apa yang Tuhan perintahkan, dia percaya ya apa yang firman Tuhan sampaikan. Oke ya, taat, percaya dan taat, percaya dan ekspresinya kelihatan dia bersuka cita, dia mengucap syukur kepada Allah. Ya, jadi Abraham dibenarkan Allah ya atau menjadi benar di hadapan Allah karena percaya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan percayanya kepada Allah tersebut. Ya, jadi kalau kita mengartikan satu ayat, kita mesti ingat jangan sampai kita bertabrakan dengan ayat yang lain, ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat nih, makanya kita perlu sekali Eastword apa ya tools kayak begini. Kita di akhir zaman punya tools kayak begini nih, puji Tuhan. Zaman dulu nggak bisa langsung lihat referensinya, ya, atau ayat-ayat yang berhubungan konteksnya. Ya, kita harus hafal ayat, kita harus tahu ayat-ayat mana mengatakan apa sehingga kita bisa connect. Sehingga tidak menafsir satu ayat tapi bertabrakan dengan ayat lain. Nah, itu ciri penafsiran yang baik dan benar. Yaitu ayat yang dia mengerti itu tidak akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dia dicocokin sama ayat yang lain, sama semua. Nah, contoh, Abraham ya dibenarkan. Nah, coba kita lihat. Di sini
Setelah ada Yakobus 2 ayat 23, apa bunyinya? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagaimana. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, sahabat Allah ini bukan hanya berarti dia itu, ya artinya gini, disukai Allah. Sahabat itu akrab sama Allah. Nah, Tuhan akrab dengan siapa? Dengan orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia, kata Tuhan Yesus adalah, kalau kamu taat kepada firmanku, maka kamu adalah orang yang mengasihi aku. Di dalam Yohanes ya. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 23 ini, kita lihat ya ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan iman. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna dalam hal ini lengkap, bukan sempurna perfect, tapi ya bisa diarti perfect, tapi dalam di sini artinya teleo ini artinya lengkap. Ya, kalau nggak lengkap imannya. Ya, dengan jalan demikian genap lanas. Yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai benar. Ini maksudnya. Nah, kalau gitu perbuatan apa di sini? Nah, kok di sini dibilang iman lengkap kalau termasuk perbuatan. Padahal tadi di dalam Roma 4 tadi. Ya, tadi ini Roma 4 di sini itu tidak. Ya, Abraham dibenarkan sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia boleh dasar untuk bermegah tapi tidak di hadapan Allah. Nah, perbuatan apa di sini yang dimaksud? Karena perbuatan itu melengkapi iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, kata Yakobus. Iman yang kosong. Nah, kalau gitu di sini, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi perbuatan apa di sini yang tidak termasuk? Ya. Nah, perbuatan apa yang dimaksud oleh Yakobus 2 ayat 23? Ya. Jadi perbuatan yang dimaksud dalam Yakobus 2:23 berbeda dengan perbuatan di sini. Ya. Karena kalau di sini bilang dibenarkan tanpa perbuatan, tapi Yakobus bilang perbuatan itu harus ada karena tanpa perbuatan iman itu kosong. Loh kan nggak nyambung dong. Nah, jadi kalau kita baca konteksnya, kita lihat perbuatan dalam Roma 4 ayat 2 itu beda dengan perbuatan yang dimaksud dalam Yakobus 2 ayat 23. Ayat 22, 23. Nah, perbuatan yang dimaksud dalam Yakobus 2 ayat 23 yang melengkapi iman adalah perbuatan ketaatan atas iman itu tadi, atas percayanya itu tadi, sehingga dia menjadi disukai Allah karena dia mentaati apa yang dia imani, dia melakukan apa yang dia imani. Contoh kayak Abraham tadi, seperti yang Ibu Stara katakan, dia setelah dengar, dia taat, dia pergi. Nah, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku yang dijamin keselamatannya di dalam Yohanes 10 ayat 28, itu mereka pasti tidak binasa. Nah, siapa yang dijamin? Domba-dombanya. Ayat 27 nih, lihat. Agak penyimpang ya. Berjelas, Yohanes 10. Ayat 2. Orang suka potong ayat ini aja satu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Bukan kamu, saya. Bukan. Bukan kamu dan saya, bukan. Tapi mereka. Dan mereka yang dijamin, bukan kamu dan saya yang dijamin. Pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka ini? Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka. Tepatnya aku akrab sama mereka. Dan mereka mengikuti aku. Ya, taat. Jadi ini satu paket. Dengar, ikuti. Nah, seperti Bapak Ibu yang pernah lihat kan video kan? Waktu coba ditantang tamu-tamu. Ya, apa turis-turis tuh memanggil domba-domba di padang, ya kan? Teriak-teriak. Dombanya dengar nggak? Dengar, tapi dicuekin. Paling nengok sebentar. Oh, siapa tuh? Nggak tahu tuh, berisik. Ya, nggak dengar, nggak ikutin. Tetapi begitu gembalanya memanggil, mereka lihat lalu menghampiri. Nah, itu yang dimaksud. Mendengarkan akwo atau shema atau tinghua kalau bahasa Mandarinnya, kalau teman-teman Bapak Ibu tahu.
Ya, artinya Tinghua itu Shema, sama tuh, sama persis. Artinya mendengar untuk ditaati. Dengar Israel, ya kan? Elohim Yahweh itu satu, Echad, ya kan? Jadi artinya apa? Tidak ada berhala lain di hadapan kita. Kita tidak sebagai konsekuensi kita mengakui dia adalah Allah satu-satunya, Yahweh adalah Allah satu-satunya, maka kita tidak akan menyembah yang lain. Ya kan? Kita akan hanya mengikuti Yahweh. Nah, itu maksudnya, itu konsekuensinya. Shema. Ya, jadi di situ ya mereka mendengar, mengenal dan mengikuti aku, taat. Jadi ini yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan, iman yang benar. Oke ya. Nah, oke, sampai di sini jawaban nomor satu ya. Jadi eh, perbuatan yang dimaksud dalam Yakobus 2 ayat 23 itu adalah perbuatan ketaatan sesuai dengan imannya. Ya, kalau dia beriman, dia bilang dia percaya Yesus Tuhan, maka dia akan mencintai firman dan mentaati perintah-perintahnya. Itulah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang akrab sama Tuhan. Oke ya, itu jawaban nomor satu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor dua. Apakah yang maksudnya Roma 4 ayat 5? Roma 4 ayat 5. Apa maksudnya? Apa artinya nih Roma 4 ayat 5? Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, ini diperjelas lagi. Tapi juga ada yang kayak Free Grace Theology, dia juga dia menjelaskannya juga beda. Ah, coba-coba kita belajar dulu ya. Sekarang ini apa? Nah, maksudnya Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Silakan. Ada yang mau jawab? Halo Pak David, saya mau coba jawab. Silakan. Iya, jadi maksudnya kalau tidak bekerja itu em, maksudnya kayak melakukan perbuatan-perbuatan yang mentaati Tuhan, yang perbuatan-perbuatan kebenaran gitu kan. Jadi walaupun dia tidak em, kayak saya jadi teringatnya yang itu yang penyampun yang disalib, yang menjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu Hmm. Hmm. kan percaya sama Tuhan kan. Tapi Hmm. kan dia kan belum sempat mengerjakan perbuatan-perbuatan kebenaran gitu kan, dia baru bertobatnya ketika disalib di samping Tuhan Yesus gitu, tapi dia Hmm. percaya gitu, tapi Hmm. Tuhan menerima dia masuk ke surga bersama dia gitu. Jadi maksudnya karena dia udah percaya Tuhan Yesus itu Hmm. penyelamat, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan gitu, seperti Hmm. itu. Oke. Nah, Vin, saya tanya. Apakah orang yang disalib di sebelah Yesus itu bertobat? Iya bertobat karena dia em, percaya sama Tuhan. Nah, bertobat dan percaya sama nggak? Em, Kalau orang yang percaya pasti dari imannya pasti bertobat. Ya, itu iman yang benar, ya kan? Makanya Iya. Tuhan bilang di dalam eh, Markus 1:15, ya kan? Markus 1:15 dikatakan em, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Ada dua hal. Bertobat dan percayalah kepada Injil. Jadi ini dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan, ya. Iya. Tidak bisa karena dihubungin dengan kata kai. Ya. Nah, oke. Bertobatlah dan percayalah ini satu paket. Dua hal yang berbeda tapi satu paket, nggak bisa dipisahkan. Bertobat dan percaya kepada Injil. Ya. Nah, ini yang lengkap. Jadi, nah sekarang ada orang yang, nah sekarang tadi Vin bilang
apa namanya, yang disalib di sebelah kanan Yesus, di sebelah Yesus itu bertobat. Nah, bertobatnya dari mana kita tahu? Boleh bantu jawab, Vin atau siapa? Iya, dia hanya percaya, Pak. Dan Tidak percaya bertobat. itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, Pak. Mungkin dia belum sempat bertobat. Oke. Nah, Itu ini Kak, ya. ya menurut saya karena dia mengakui dia memang udah nggak ketolong gitu loh. Dari segi hukum manapun dia Oke. udah ketolong, dia pasti mati lah, pasti masuk neraka lah. Iya. Nah, tapi dia bertobat nggak, Bu Melan? Kayaknya belum ada gestur pertobatan deh. Dia, Nah, dia cuma bagus. nggak ketolong lah gua Nah, pokoknya. oke, kita lihat ya. Nah, karena benar ada yang mengatakan bahwa itu contohnya yang disalib di sebelah Yesus. Dia nggak bertobat kok. Dia percaya saja, dia selamat. Oke. Nah, apa artinya bertobat di sini? Nah, ini yang kita harus lihat. Karena konotasinya bertobat di sini. Nah, ini metanoia, metanoeo, ya. Nah, di sini metanoia. Jadi ini kita harus ngerti, ya. Artinya apa metanoia? To think differently or afterward, that is reconsider morally to fee. Jadi gini ya. Jadi coba lihat lagi kamus deh. Jadi metanoia itu perubahan pikiran, ya. Pertobatan di sini metanoia ini, ya, di sini dia berubah pandangannya. Nah, ada juga yang saya bilang tadi, seperti yang tadi Pak siapa Mikail. Oh, dia tidak bertobat, tapi percaya. Nah, karena definisi bertobat di situ oleh Pak Mikael mungkin berpikir karena perbuatannya nggak ada, dia kan disalib, belum berbuat apa-apa, dia belum berbuat baik, iya kan? Tadinya membunuh, sekarang dia belum buktikan bahwa dia jadi baik, gitu ya. Dulu ngomongnya kasar, sekarang tidak. Ya, nah ini dia. Nah, ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, orang suka menganggap bahwa orang yang sudah lahir baru itu orang yang dulu mencuri, dulu berzina, sekarang sudah enggak. Dulu mabuk-mabukan, sekarang enggak. Oh, dia sudah bertobat, dia sudah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Enggak. Nah, konotasinya ke situ bertobat, perbuatan. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau cuma begitu, maka agama-agama lain, kayak teman saya, ya, agama lain, saya tahu dia tahun 99 itu dia tukang minum, main perempuan, tapi setelah dia masuk agama itu, dia berubah. Dia apa? Hanya vegetarian. Dia family man. Dia tidak minum. Dia melayani di panti jompo. Padahal dia prestir. Ya, aduh, benar-benar luar biasa melayani, bukan cuma kasih makan loh, mandiin. Dia laki-laki mandiin kakek-kakek tua yang jompo di kamar, yang bau pesing. Dia mandiin, dia bersihin, dia suapin. Nah, kalau gitu dia sudah bertobat apa? Nah, menurut mata awam, kacamata awam, pengertian orang awam, iya dia bertobat. Kalau gitu dia selamat dong. Dia sudah berubah, dia baik. Bukan. Nah, begini. Dari kacamata awam, iya bertobat. Tetapi dari kacamata Alkitab, bukan begitu bertobat. Buktinya siapa? Buktinya itu perbuatan baik. Buktinya di dalam Lukas 18 ayat 9. Ini orang yang bertobat. Ya, perbuatan baik. Tapi bukan bukan bertobat maksudnya di sini. Nah, bertobat di sini adalah pembaharuan pikiran, berubah pandangan. Ini menurut kamus Tahir dan juga Strong. Sama. To think differently. Cara pikirnya beda. Nah, sekarang kita lihat. Apakah dengan definisi ini bertobat itu berubah cara pikirnya? Orang yang disalib di sebelah Yesus itu berubah cara pikirnya. Oh iya. Jadi dia itu tadinya pembunuh, perampok.
penjahat besar. Betul nggak? Nah, sama seperti temennya yang disalib yang di sebelahnya Yesus satu lagi. Nah, itu belum bertobat itu. Ya, cara pikirnya masih cara pikir lama. Dia bilang apa? Tuhan, loh sekarang saya mau tanya. Kita lihat cara pikirnya berubah ya. Dari mana? Sama-sama disalib. Sakit nggak? Sakit banget. Karena pakunya itu segini. Bukan segini. Segini nih gede nih. Diameternya besar karena supaya bisa menahan berat badan manusia yang 80-an, 70, 80-an kilo. Ya. Nah, jadi apalagi orangnya lebih besar. Ya kan paku yang beton itu nggak bisa tembus, dia pasti lepas, dia jatuh. Karena berat badannya itu. Jadi dia harus besar ininya. Ya, lubangnya. Jadi harus besar. Jadi nah seperti itu. Jadi sakitnya minta ampun, ini pusat saraf, ini saraf banyak sekali. Jadi sakit sekali. Oke. Jadi sangat tersiksa. Jadi tidak heran dia tuh bukan meledek, dia tuh begitu kesakitan. Nggak ada orang yang disalib tuh nggak tenang-tenang aja. Itu aduh udah histerisnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Nah, dia bilang sama Tuhan Yesus, "Nah, Tuhan nih, turun dong. Selamatin dirimu dan selamatin kami." Cara pikirnya masih selamat sekarang. Selamat sekarang. Yang penting gue lepas. Begitu tersiksa dia. Oke, itu cara pikir normal manusia biasa. Tapi yang di sebelahnya lagi, apa kata dia? Loh, kamu nggak takut sama Tuhan? Kita nih orang berdosa. Ini orang benar. Kita nih orang berdosa. Kita pantas terima. Lihat, ini orang yang sadar akan dosa-dosanya. Ini ciri-ciri orang-orang bertobat. Dia sadar akan dosanya. Dan kedua, dia lebih takut sama penghakiman Tuhan daripada lebih takut daripada kesakitan dia sekarang, penderitaan dia. Dia mau selamat bukan daripada penderitaan dia sekarang, tapi dia mau selamat dari penghakiman kekal. Lihat, ini cara pandangnya kan. Yang satu cara pandang mau selamat dari dunia, kesiksaan dunia, dia mau selamat dari siksaan kekal. Kita nih orang berdosa, dia sadar, pantas dihukum. Nah, yang itu nggak mau dihukum, dia mau turun, dia mau lepas. Itu cara pandang. Makanya banyak napi yang lari dari penjara. Semua napi maunya bebas dari penjara. Iya kan? Tapi dia siap menanggung. Nah, ini ciri orang yang pandangannya udah berbeda. Udah berubah. Terjadi dia memikir secara berbeda. Secara rohani. Ya. Jadi dia tahan sakit. Dia tanggung sakitnya. Lalu dia berkata kepada Yesus, nanti kalau kamu datang lagi sebagai Mesias yang datang kembali, loh, dia masih percaya Yesus sebagai Mesias, sedangkan murid-murid para rasul udah kabur semua. Ya kan, mereka udah tidak melihat lagi ini Mesias. Kenapa? Kalau dia percaya Mesias, mereka nggak akan kabur. Karena inilah penyelamat Israel. Mereka pikir penyelamat Israel akan mengalahkan pasukan Roma. Tapi ternyata jagoan kita nih disalib, mati, gagal total mimpi kita, kabur semuanya. Ya kan? Tapi dia tidak, dia masih melihat Tuhan Yesus yang berdarah-darah di situ sebagai juru selamat Mesias. Nanti kalau kamu datang ingat aku, dan ciri Tuhan Yesus adalah sangat-sangat terkesan dengan orang yang beriman. Ya, makanya perempuan yang pendarahan 12 tahun yang pegang dia, mana siapa ini yang memegang jubahku? Perwira Kapernaum yang bilang, nggak usah datang ke rumah saya, cukup berkata saja. Waduh, Yesus langsung sangat terkesan. Nah, sama dengan orang ini. Dia nggak bilang nanti aku datang lagi ya di akhir zaman nanti kamu akan bawa ke Firdaus. Dia nggak bilang begitu. Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Bayangin. Ya, itu menunjukkan pertobatan dia yang luar biasa. Ya, orang yang bertobat itu pasti percaya. Nah, ini di sini maksud. Jadi bertobat bukan hanya tidak berbuat jahat. Kalau hanya bertobat saja, artinya dengan pengertian awam, berbuat baik, tidak lagi. Itu tidak menyelamatkan. Itu yang disebut perbuatan tidak menyelamatkan. Tapi di sini bertobat dan percaya. Metanoeo kai pesti. Pisteo. Ya, dua hal yang berbeda tapi jadi satu. Harus satu paket. Nah, inilah bertobat yang benar. Bertobat karena percayanya. Dia berubah pandangan hidupnya, dia cara pandangnya berbeda, cara pikirnya berbeda,
Dulu cinta kejahatan, sekarang benci kejahatan. Dulu tidak menyesali dosa, sekarang menyesali dosa. Dulu tidak benci dosa, sekarang benci dosa. Itu pembaruan pikiran yang disebabkan karena percayanya kepada Injil. Ya, jadi bertobat bukan hanya perbuatan-perbuatan baik segala macam, tetapi cara pandang itu yang penting menyelamatkan. Nah, cara pandang orang yang disalib sebelah Yesus itu sudah berubah, berbeda. Itu yang disebut metanoia. Ya. Oke, itu yang disebut bertobat. Nah, kenapa bisa metanoia? Karena iman yang benar. Banyak orang punya iman, tapi perbuatannya masih dalam dosa. Nah, itu bukan iman yang benar. Karena cara pikirnya masih lama. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tuhan ngerti kok saya lemah. Justru karena Tuhan ngerti kamu lemah, dia mati bagi dosa supaya kamu tidak lagi berbuat dosa. Tapi kalau kamu masih tetap berbuat dosa, itu namanya bukan tindakannya saja, tapi cara pikirnya itu yang penting. Belum metanoia. Belum bertobat cara pikirnya. Belum berubah cara pikirnya. Ya, orang yang berubah cara pikirnya, walaupun jatuh dalam dosa, walaupun terus sering berbuat dosa, tapi dia pasti akan berhenti satu saat. Kenapa? Karena dia menyesali. Ya, jadi bertobat bukan Allah mana buktinya lu orang Kristen belum bertobat. Belum tentu loh. Cara pikirnya sudah berubah tapi dia masih struggle. Nah ini. Bukan berarti dia belum bertobat. Ya. Sebaliknya, yang sudah berbuat baik kemana-mana pelayanan belum tentu sudah bertobat itu. Kalau cara pikirnya masih duniawi. Ya, cara pikir yang berubah apa? Hidup bagi Allah, bukan bagi manusia. Itu metanoia. 2 Korintus 5:15. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya harap mengerti Ya, ya. pagi Oke, Pak Basuki. pagi-pagi. Iya, em, balik kepada penjahat yang di sebelah Yesus itu, dia kan belum punya kesempatan karena udah di akhir hidupnya gitu ya, Pak Basuki ya. Hmm, Sedangkan yang disampaikan barusan kan berubah cara pikirnya betul, dia sudah berubah cara pikirnya, tapi secara perbuatan kan dia belum. sudah tidak punya kesempatan gitu ya, Pak Iya. Basuki ya. Hmm, Eh, aku menyimpulkan nih, nggak tahu ini benar atau enggak, seperti yang aku tulis gitu ya. hmm, Cara pikirnya berubah, tapi dia kan udah nggak punya kesempatan. hmm. Um, tapi kalau seperti kita, orang-orang yang masih punya kesempatan, artinya cara pikir kita berubah dan kita masih punya kesempatan harus disertai dengan uh, perbuatan atau perilaku kita yang kita bilang pikiran kita berubah, harus disertai dengan perilaku dan perbuatan. Nggak boleh menggunakan kasih karunia itu untuk terus berbuat dosa gitu. Betul. Itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Iya, Itu itu nggak gitu ya, boleh. Pak Basuki ya. Ya, Mm-mm. betul. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, jadi artinya em, singkatnya gini, jawaban nomor 2. Maksud ayat ini adalah orang yang tidak taat kepada hukum perintah Tuhan, ya itu durhaka. Tapi dia bertobat dan percaya kepada belas kasihan. Nah ini tadi, ini sesuai dengan definisi dari orang yang disalib. Ada yang mengartikan dia belum bertobat. Ada loh buku yang menulis dia bilang dia belum bertobat. Jadi bertobat itu tidak mesti untuk bisa diselamatkan. Nah, ini yang free grace theology. Salah, karena according to Markus 1:15, ya sesuai dengan Markus 1:15 harus syaratnya untuk selamat itu adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Itu satu paket. Nah, kalau kalau ternyata orang yang disalib di sebelah Yesus tidak bertobat, dia nggak selamat. Nah, tapi bertobat di sini adalah bukan perbuatan baik, tetapi cara pandang hidupnya yang berubah, ya. Oke. Nah, jadi itu. Jadi singkatnya maksud ayat ini adalah orang durhaka di situ adalah orang yang tidak taat kepada hukum perintah Tuhan. Nah, itu maksudnya durhaka. Tapi dia bertobat. Nah, jadi walaupun dia belum kayak tadi yang disalib sebelah Yesus, belum berbuat baik, dia bertobat karena cara pikirnya berubah dan percaya kepada belas kasihan Allah, ya, yang membenarkan. Nah, lebih tepat bukan oh jadi benar enggak. Tetap dosa is dosa, tetapi Tuhan mengampuni orang berdosa ini.
yang durhaka ini. Maka iman ini benar di hadapan Allah. Itu maksudnya. Ya, Adam Clark menjelaskan bahwa apa namanya eh, itu adalah eh, saya berusaha, ya. Oke, jadi intinya bahwa eh, di sini dibenarkan ini lebih tepat diartikan diampuni. Tuhan melupakan dosanya, ya, dihapus dosanya oleh darah Yesus. Ya, kira-kira begitu. Karena dia berubah cara pandangnya, dia menerima, dia beriman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menyesali dosa-dosanya. Walaupun dia tidak belum berbuat apa-apa, tapi dia bertobat. Karena dia sudah menyesali sama yang disalib di sebelah Yesus. Dia menyesali loh. Saking menyesalnya jadi dia rela menanggung penderitaan yang begitu ngeri. Begitu sakit. Dia lebih ngeri sama penghakiman Tuhan. Ini yang sering banyak orang ngaku Kristen tapi nggak takut sama penghakiman Allah. Ada ya satu orang mau menceraikan istrinya. Katanya istrinya nyakitin banget. Dia udah 15, udah 19 tahun sabar sama istrinya. Ya jadi dia nyimpen-nyimpen, jadi dia merencanakan menceraikan istrinya. Dan dia sudah planning. Aduh jahat banget sampai soal hartanya. Ya dia sudah, jadi dia tiba-tiba ngomong sama istrinya, kasih, dia bilang dia mau cerai. Gak lama, 1 minggu 2 minggu, surat cerai dari pengadilan udah datang. Artinya dia udah planning. Dan ternyata dia udah planning 5 tahun untuk menyusun strategi menceraikan istrinya. Bayangin. Lalu saya bilang, kenapa kamu begini? Iya saya sudah, bapak sih nggak ngerti. Saya sudah 19 tahun sabar. Saya bilang sama dia, kamu bukan 19 tahun sabar, kamu tidak pernah mengampuni istri kamu. Kalau kamu mengampuni istri kamu, itu kayak Pertamina selalu. Tiap hari selalu mulai dari nol. Mulai dari nol. Kenapa? Karena nggak lebih dari 24 jam kan sebelum matahari terbenam kamu harus mengampuni. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah lebih dari 1 hari. Atau kalau marahnya malam, ya malam itu juga harus beres. Ya kan? Jangan sampai besok. Nah, jadi kalau begitu besoknya mulai dari nol. Jadi mau 19 tahun kayak mau 20 tahun kayak 25 tahun, 40 tahun kamu akan selalu tiap hari mulai dari nol. Kamu nggak ada kepahitan ya sama istri kamu, tapi kamu 19 tahun begini kamu nyimpen kepahitan dan Tuhan tidak akan mengampuni loh orang yang tidak mengampuni orang. Ya, Tuhan tidak akan mengampuni. Ya, seperti yang perumpamaan orang yang berdosa itu, ya yang berdosa apa berhutang kepada raja 10.000 talenta itu kan. Tapi dia diampuni karena tidak bisa bayar hutang yang 200.000 tahun gaji itu. Ya bayangin loh, utang kita ke Tuhan itu seperti 200.000 tahun gaji. Orang berhutang kepada kita paling berapa tahun sih gaji? Nah 100 dinar itu 3 bulan setengah gaji. Kita sudah tidak mengampuni. Atau iya Bapak nggak tahu bukan 3,5 bulan gaji Pak. 100 tahun gaji. Oke deh. 100 tahun gaji orang berhutang sama kita. Tapi kita berhutang kepada Tuhan 200.000 tahun gaji. 100 banding 200.000 mah gak ada artinya. Ya kan? Artinya 100 tahun tuh seumur hidup lah. Dia hutang sama saya itu seumur hidup. Nggak kebayar. Oke, kamu tuh 200.000 tahun. Artinya 200.000 mati hidup tuh masih nggak bisa bayar. Bagaimana kita bisa menyimpan kesalahan orang? Terus apa jawab dia? Kamu saya bilang kamu binasa loh kalau kayak begini. Hah, saya mendingan masuk neraka daripada kawin sama dia. Ya ampun. Orang Kristen nggak takut neraka. Lebih takut tetap tinggal sama istrinya. Nah, ini yang belum bertobat. Ini cara pandangnya masih cara pandang dunia. Ya. Lebih takut sama penderitaan dunia daripada penderitaan dalam kekekalan. Ini yang belum bertobat walaupun berbuat baik. Walaupun sudah melayani. Walaupun tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu orang. Tapi tidak tahan sama penderitaan. Apa itu ya mulut istrinya katanya terlalu ngomongnya kasar terus. Loh emang mulut lu nggak kasar apa? Sama juga kok. Ya saya tahu dia. Ya kan? Nah lihat kesalahan orang tapi nggak lihat kesalahan sendiri. Nah ini namanya belum berubah cara pandangnya. Ini yang disebut belum metanoia. Nggak selamat walaupun baik secara dunia. Nah ini harus kita bedakan ya. Kata bertobat yang menyelamatkan tadi. Oke. David, saya mau nanya. Mm-mm.
Nah, ini kan ada kata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, maksudnya tidak bekerja secara apa ya? Nah, ini yang kita about to discover. Ini yang tadi awal saya bilang. Ya, pengertian kata pekerjaan ini apa? Perbuatan ini apa? Karena perbuatan di sini sama perbuatan di dalam Yakobus 2 ayat 22-23 itu beda perbuatannya. Jadi kita jangan pakai pikiran loh. Kalau kita bilang perbuatan di dalam Yakobus 2:23 sama di sini Roma 4 ini sama, maka kita akan bingung. Yang di situ bilang harus berbuat di sini kok nggak berbuat baik ya kan? Karena memang beda. Paulus juga setuju. Karena dia bilang begini, jangan sesat, cabul, pemburit, banci, pendusta, ya kan, penipu, ya kan, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah angka selamat. Jadi itu perbuatan. Nah, itu yang dimaksud perbuatan, ya artinya itu, ya perbuatan di situ harus disertai perbuatan. Ya, tapi minimal pertobatan itu loh cara pikir. Tetapi perbuatan di sini bukan itu. Nah, perbuatan di sini apa? Ya, ini kita harus apa namanya? eh, kita discover ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kita akan jawab di pertanyaan yang keempat. Tanpa sengaja ya, itu sebenarnya pertanyaan saya itu udah jawaban nomor empat. Ya. Jawabannya di nomor empat ya pokoknya deh. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga ya. Siapakah orang yang disebut berbahagia menurut Raja Daud? Pak mau coba jawab. Silakan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan karena kebenaran karena kebenaran diperhitungkan kepada mereka berdasarkan iman, bukan perbuatan baik. Kebahagiaan datang dari pengampunan dosa yang diterima, bukan pekerjaan manusia, tetapi karena anugerah Allah, seperti Daud yang sudah diampuni karena dosa perzinahan sama dosa perzinahannya itu, Pak. Iya, iya. Aku jawab, Pak. Boleh, silakan Bu. Orang yang berbahagia itu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya atau melakukannya. Amin. Amin. Oke, ya itu dua-duanya benar. Nah, tapi di sini konteksnya ya benar orang yang melakukan firman Tuhan itu berbahagia, betul, ya kan? Mazmur 1 juga bilang begitu, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan gosip, kumpulan apa tuh, flexing ya, kumpulan narsis ya. Tetapi yang kesukaannya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya kan? Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya kan. Nah, jadi artinya bukan merenung aja, tetapi dia mentaati. Oke. Nah, di sini, tapi di sini konteksnya di sini dalam 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 Roma 4, dalam Roma 4 ini. Nah, di sini dikatakan eh, seperti Daud ayat 6 ya. Seperti juga Daud menyebut orang berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Maksudnya, nah di sini nih mulai kita jelas. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya karena imannya. Dia orang yang di sini percaya di sini adalah orang yang bertobat, yang menyesali dosa-dosanya, seperti Daud. Ya kan? Daud menyesali dosa-dosanya. Ya kan? Dalam Mazmur 51 itu dia tuh mengungkapkan penyesalannya akan dosa perzinahannya dengan Bathsheba. Iya kan? Nah, dia menyesali, dia meratapinya. Nah, sama seperti yang disalib di sebelah Yesus. Ya, dia menyesali karena itu dia rela menerima hukuman ini yang begitu menyakitkan. Nah, itu adalah pertobatan. Ya, jadi berbahagialah orang kalau mau dibilang Roma 4 ayat 6 ini boleh diganti begini, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya tetapi karena pertobatannya. Pertobatan di sini menyesali dosa-dosanya, sadar akan dosa-dosanya dan mengandalkan belas kasihan Allah. Ya, makanya Daud meratap itu meratapi dosanya, yang menyesali dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan.
Jangan buang aku dari hadapanmu Tuhan. Itu permohonan belas kasihan Tuhan. Ya, itu bukti iman. Ya, menyesali dosa, ya, memohon belas kasihan Tuhan, memohon God's mercy and God's grace. Ya, itu. Jadi itu maksudnya. Ya. Nah, ada apa? Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat? Oke ya. Jadi jawabannya begitu aja. Nanti kita lanjut tuh. 49 itu jawaban yang berikutnya nanti. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung jawab ke pertanyaan yang keempat. Ya, apakah maksudnya dikatakan Abraham adalah bapa bagi orang bersunat maupun tidak bersunat? Itu yang tadi tuh, Roma 4 ayat 9 dan seterusnya. Ya, apa maksudnya dikatakan Abraham adalah bapa bagi orang bersunat maupun tidak bersunat? Silakan. Jawab ya, Pak. Oi, silakan Bu. Allah menyatakan Abraham sebagai orang benar bertahun-tahun sebelum ia disunat, menjadikannya bapa rohani bagi semua orang yang beriman, baik yang disunat maupun yang tidak, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat diterima dengan mentaati hukum, hanya dengan iman. Iman Abraham terhadap janji Tuhan tidak goyah, bahkan seiring bertambahnya usia. Dasar pembenaran Abraham adalah iman, bukan karena melakukan Taurat atau sunat. Jika Taurat yang mendasari keselamatan manusia, maka keselamatan yang diterima tergantung pada kemampuan manusia melakukan Taurat. Padahal tak seorang pun dapat melakukan Taurat secara sempurna yang memungkinkan ia diselamatkan. Coba. Itu betul Bu Indra. Jadi dari jawaban Ibu Indrayati apa kesimpulannya perbuatannya itu Bu yang dimaksud? Jadi di sini bedanya perbuatan yang dimaksud Paulus di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 12 dengan Yakobus 2 ayat 22 dan 3. Itu di situ berbeda perbuatannya. Kalau di sana perbuatan baik yang Paulus juga katakan di dalam Efesus 2 ayat yang 10 ya, bahwa setelah kita selamat Tuhan mau kita hidup di dalam perbuatan baik. Kita hidup dalam perbuatan yang baik ya, yaitu hidup bagi Allah. Nah, oke. Nah, jadi perbuatan yang di sini yang dimaksud bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi oleh iman. Nah, perbuatan di sini beda, bukan perbuatan baik itu. Tapi perbuatan apa, Bu? Dari Ibu tadi baca ini tadi. Sehingga Abraham bisa menjadi bapak bagi bapak orang percaya, bagi orang atau bapak beriman, bagi orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Jadi perbuatan di sini adalah apa? Perbuatan apa? Perbuatan yang berdasarkan imannya, Pak. Dia Bukan. kan Perbuatan yang tidak menyelamatkan. Maksudnya perbuatan itu tidak menyelamatkan. ya, tidak Hanya oleh iman. menyelamatkan. Perbuatan apa? Perbuatan yang melakukan hukum Taurat atau sunat itu Iya. tadi, Pak. Perbuatan hukum melakukan tindakan ketaatan kepada perbuatan hukum Taurat dalam arti apa? Sunat. Ya, dalam arti perbuatan sunat. Nah, orang Israel bangga dia sebagai bangsa bersunat. Bangsa yang benar karena tindakannya bersunat. Kamu kafir, kamu tidak bersunat. Kamu tidak mengenal Allah itu. Nah, itu perbuatannya di situ. Nah, coba kita lihat. Ya, itu jelas banget. Inilah konteksnya. Jadi bukan, oh kalau gitu percaya Yesus yang penting perbuatan baik nggak menyelamatkan. Oh salah. Muncul hypergrace tuh yang ditentang oleh Calvin dan Arminian juga. Calvin dan Calvin juga nggak setuju itu. Makanya orang yang percaya hypergrace, oh nggak apa-apa, nggak usah ngaku dosa. Salah, ngaku dosa itu tanpa pertobatan. Dia menyesali dosa-dosanya. Dia mohon ampun. Itu tindakan pertobatan, metanoia. Kalau cuek aja nggak apa-apa, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Iya, tapi kamu harus sadar. Jangan lupa loh, itu harganya mahal loh. Sehingga kamu nggak bayar. Gratis itu bukan berarti nggak bayar loh. You save by grace through faith. Grace itu artinya bukan berarti gratis. Nggak ada yang bayar. Enggak. Kita makan siang kalau gratis tuh nggak ada yang gratis, nggak ada yang bayar. Pasti ada yang bayarin kita itu. Entah orang lain atau yang punya restoran yang harus bayar. Ya loh, dia masak kan semua makanan itu kan beli. Jadi kalau gratis artinya mungkin
Ya, yang punya restoran berbelas kasihan. Dia yang nanggung biayanya. Atau ada orang yang traktir kita. Iya kan? Sama. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh karena perbuatan orang lain. Artinya perbuatan pribadi lain. Dalam hal ini perbuatan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah karena itu kita harus sadar. Kalau kita sadar kita akan menyesal. Kita nggak akan gampang buat dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa kita akan cepat-cepat bertobat. Menyesalinya. Membenci dosa. Nah ini yang benar. Kita akan mengaku dosa kita. Sehingga Tuhan yang setia dan adil, dia melihat kita menyesali dosa. Dia rilis pengampunan. Dia approve kita. Oh iya, kamu sadar ya, dosa kamu itu cilaka banget. Membinasakan kamu loh. Satu dosa itu membinasakan. Tuhan itu perfect, sempurna, kudus, kudus, kudus. Satu dosa pun itu sudah mengkamiri semua kehidupan kita. Jadi begitu kita jatuh dalam satu dosa, kita benar-benar menyesali, kita ngaku dosa. Kita nggak tunggu nanti malam aja waktu doa malam deh. Habis gue lagi kesel banget sama tuh orang tuh kebangetan tuh memang brengsek. Nanti malam aja deh, gue tunggu reda dulu. Nah itu orang belum benar-benar bertobat itu. Begitu dia sadar, aduh, Tuhan memang itu orang nyebelin banget dah. Tapi kan belum sampai utang sama gue seperti gaji 100 tahun. Sedangkan aku nih sudah berutang sama Tuhan gaji 200.000 tahun loh, 10.000 talenta. Ya kan? Satu talenta itu sama dengan gaji 20 tahun Bapak Ibu. 10.000 talenta itu sama dengan 200.000 tahun punya gaji. Aduh, ya. Nah makanya kita akan mengampuni orang yang bersalah sama kita segera. Nah itu menyesal, itu sadar. Cara pandangnya udah seperti cara pandangnya Tuhan tentang dosa. Itulah yang disebut homologeo. Ya, cara pandang, pengakuan yang sama dengan Allah tentang dosa. Jadi bukan asal ngaku-ngaku aja, tapi dia ngerti. Dia melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa. Nah ini yang perubahan cara pandang. Ini yang disebut metanoia. Ini yang disebut bertobat dalam Markus 1:15. Ya, bukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi dari sini kita lihat bahwa perbuatan ini ya kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Jadi dari sini konteks di sini kita tahu perbuatan yang dimaksud adalah sunat. Ya, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa pada Abraham iman diperhitungkan diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, di sini menjelaskan baru nih buka nih Paulus. Yang dimaksud perbuatan itu adalah perbuatan sunat, perbuatan hukum Taurat. Jadi manusia, nah ini konsisten dengan Roma 3, Roma 2 bahwa orang berdosa, orang tidak mengenal hukum Taurat, berdosa, gak selamat. Karena dihakimi hukum hati nurani yang menjadi hukum Taurat. Nah, sedangkan manusia Israel itu yang punya hukum Taurat juga nggak selamat. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak bisa membuat dia benar, justru semakin dim, semakin menyatakan kesalahannya. Dia nggak sanggup, jadi nggak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Jadi itu konsisten tuh. Kalimat itu manusia tidak bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Nah, di sini diganti dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa? Hukum Taurat. Karena kan hukum Taurat itu kalau kamu lakukan ini kamu selamat. Tetapi kita nggak ada yang bisa melakukan. Makanya Abraham itu sudah dibenarkan sebelum ada hukum Taurat. Sebelum ada sunat, perintah sunat. Loh, hukum Taurat belum ada loh. Waktu zamannya Abraham. Baru zamannya Musa kan. Tapi Abraham selamat. Dibenarkan karena apa? Dan dia perintahkan, Tuhan perintahkan supaya satu keluarga budaknya pun harus disunat. Kalau nggak sunat, bunuh, mati. Nah, anak-anak juga harus disunat umur 8 hari. Ya kan? Nah itu tanda umat perjanjian. Selamat. Jadi makanya orang Israel bangga. Kita diselamatkan karena perbuatan kita disunat. Nah makanya orang non-Yahudi yang mau selamat harus disunat. Nah itu yang ditentang sama Paulus. Bukan perbuatan melakukan hukum Taurat khususnya sunat itu menyelamatkan. Bukan. Tapi karena iman yang disertai dengan pertobatan. Cara pandang yang berubah. Sehingga orang yang cara pandangnya berubah pasti membenci dosa. Pasti akan berhenti berbuat dosa. Pasti akan cepat ngaku dosa. Kalau jatuh dalam dosa. Tidak menyimpan dosa.
tidak punya dosa favorit. Semua dosa dia benci. Nah, ini baru bertobat, cara pandang yang sudah berubah. Metanoia. Oke? Jadi gitu ya. Jadi makanya Abraham sudah dibenarkan sebelum sunat, di tepatnya sunat di sini. Jadi tadinya kan hukum Taurat, hukum Taurat ya kan. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan, tapi di sini lebih tajam lagi. Karena waktu Abraham hidup tidak ada hukum Taurat. Jadi bagaimana dia bisa jadi bapak bagi orang yang melakukan hukum Taurat? Ya kan? Tetapi Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Itu bagian dari hukum Taurat sebenarnya. Akarnya hukum Taurat adalah sunat. Nah, di sini di Roma 4, Paulus lebih dalam lagi. Hukum Taurat itu bukan cuma perbuatan, tapi sunat. Itu yang dibanggain oleh orang Israel. Kami kaum bersunat, itu tidak kaum bersunat. Boleh dibunuh, darahnya halal. Anjing. Tidak bersunat. Itu mereka merasa benar. Ini yang Paulus masuk ke intinya sekarang, sunat. Makanya Abraham bisa menjadi bukan hanya bapak bagi orang yang melakukan hukum Taurat, tetapi bagi orang yang bersunat. Itu akar dari hukum Taurat. Karena sunat itu adalah tanda umat perjanjian dengan Allah. Tapi itu tindakan manusia. Makanya orang Kristen tidak perlu disunat secara lahiriah, tapi sunat hati. Nah, ini metanoia, sunat hati belum berbuat apa-apa. Ya kan? Tetapi perbuatan, ya itu tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan perbuatan di dalam Yakobus 2 ayat 23. Bukan perbuatan sunat, tapi berbuat baik sesuai dengan iman kita. Itu maksudnya. Semoga teman-teman ngerti ya apa yang saya ngomong. Ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Pak, saya mau tanya. Tapi Pak, ya, Pak, ya selamat pagi Pak David. Pagi. Ya, berarti rilis Bu dengan yang di Galatia 6:15 ya Pak ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah Iya, yang ada artinya. betul. Berarti kita perbaharuan pikiran, pertobatan, perbuatan baik itu memang benar-benar istilahnya untuk orang yang sudah lahir baru begitu ya Pak ya. Iya, itu manifestasi dari pertobatan, dari perubahan pikiran, metanoia. Iya dong. Jangan cuma di pikiran dong. Pikiran itu kelihatan dari tapi pikiran itu jadi perbuatan itu bukan hanya tapi bukan hanya perbuatan tapi cara pikir. Dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan berpikiran kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain. Itu kan nggak kelihatan, Bu, perbuatan, tapi cara pikir yang berubah. Jadi inti pertobatan adalah cara pikir yang berubah. Nah, orang yang disalib di sebelah Yesus itu cara pikirnya berubah. Jadi dia salah waktu dia mengatakan bahwa ada orang yang ya itu tadi, bahkan ada yang itu tadi free grace theology ya, pikir bahwa bertobat itu adalah perbuatan. Orang yang disalib di sebelah Yesus belum bertobat. Salah. Kalau gitu Markus 1:15 salah dong, karena untuk selamat harus bertobat dan percaya. Nah, yang disalib di sebelah Yesus belum bertobat, belum berbuat baik, ya kan? Salah. Dia sudah bertobat karena kata bertobat di dalam Markus 1:15 adalah cara pikir yang berubah. Sekali lagi saya tekenin berulang-ulang nih untuk supaya teman-teman ngerti. Oke? Apa Bu? Silakan. Pak, kalau baptisan itu apakah sunat secara lahiriah? Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah sunat menggantikan, apakah baptisan menggantikan sunat? Ada sebagian orang Kristen yang percaya begitu. Makanya orang yang begini, dia menganut yang disebut paido baptism. Makanya anak-anak supaya selamat harus dibaptis. Tetapi kita, Abba Love dan gereja-gereja baptis, ya, terutama ya, aliran baptis, anabaptis, ya, Pentakosta dan karismatik ya pada umumnya, ya, juga termasuk Reform Baptis, itu percaya bahwa orang diselamatkan, baptisan itu bukan bukan pengganti sunat, ya. Nah, makanya kita percaya credo baptisan. Baptisan itu bagi orang yang sudah bertobat.
saudara beriman kepada Tuhan. Jadi anak kecil karena belum ngerti, ya belum dibaptis, tapi penyerahan anak. Nah, sunat diganti dengan apa? Ya sunat hati lah. Nih, ada ayatnya, jelas nih ya. Nggak ada yang bilang baptisan menggantikan sunat. Nggak ada. Jadi kita harus membuat doktrin dari ayat-ayat preskriptif. Ingat lagi, kalau ayat deskriptif nggak cuma satu, harus dua, tiga. Ya, ayat baru bisa membuktikan itu benar, prinsip itu. Jadi doktrin. Nah, kalau ayat itu preskriptif, itu sudah jelas. Satu ayat itu sudah jadi doktrin, dogmatika. Oke, sekarang kita lihat ya, sunat. Nah, jadi sunat itu yang penting adalah jadi gini. Tetapi orang Yahudi sejati. Nah, jadi orang umat Allah yang sejati itu tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah nah definisinya. Bagi orang perjanjian baru, sunat itu ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Itu ya. Jadi em, sekali lagi deh, coba saya cek lagi nih ayatnya supaya jelas nih. Nah, lihat. Lihat Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika kamu mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat tidak ada gunanya lagi. Makanya sunat akar dari hukum Taurat. Sunat lahiriah itu hukum Taurat. Ya. Jadi makanya Paulus dari pertama jelasin dulu tentang perbuatan hukum Taurat. Taat kepada hukum Taurat nggak menyelamatkan. Lalu intinya di Roma 4 ini sunat. Ini akar dari hukum Taurat. Tapi sunat secara lahiriah. Ya. Nah, dibilang gini. Sebentar ya. Nih. Dalam dia, kamu telah disunat. Oke? Dalam Yesus, kita sudah disunat. Kolose 2:11. Dengan apa? Baptisan. Salah. Gak ada ayatnya. Cari aja ayat Alkitab. Tapi bukan dengan sunat yang dilakukan manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Bertobat. Cara pikir yang berubah. Jadi sunat. Baptisan bukan pengganti sunat. Tetapi sunat dalam perjanjian lama dikoreksi dalam perjanjian baru menjadi sunat hati. Ya, jadi gitu. Oke, ada lagi? Tanya. Oke ya. Kalau nggak ada, Mau tanya, silakan Silakan, Bu. Bu Farida. kalau dia belum dibaptis waktu mau meninggal gitu, apakah itu diselamatkan? Gimana Bu? Gimana? Ada orang yang sakit gitu misalnya parah, tapi dia belum sempat dibaptis, apakah dia selamat? Bagus pertanyaannya. Nah, ini sekali lagi merujuk ke orang yang disalib di sebelah Yesus, Bu. Dia sempat dibaptis nggak, Bu? Belum. Orang baru bertobatnya disalib kok. Iya kan? Dia baru 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 berubah cara pandangnya waktu disalib kok. Iya kan? Belum sempat dibaptis dia, udah pasti. Tapi dia selamat. Tapi dia bertobat dan percaya, beriman. Itu harus. Itu kata kuncinya untuk bisa diselamatkan. Seperti yang dikatakan Markus 1:15. Tapi baptisan tidak menyelamatkan. Sunat juga tidak menyelamatkan. Itu perbuatan manusia. Tetapi baptisan itu sakramen perintah Tuhan Yesus, yes. Tapi gereja ortodoks percaya juga, gereja ortodoksi artinya gini. Waktu kita punya niat mau dibaptis tapi belum kesampaian, itu sudah sama sebenarnya. Walaupun kenapa artinya gini? Maksudnya apa? Maksudnya punya niat tapi nggak ada kesempatan. Kayak tadi sakit, nggak ada kesempatan. Dia mau tapi nggak, pasti mau dia.
Orang dia jangankan dibaptis, disalib aja dia tahan kok. Dia lebih takut sama penghakiman Tuhan, apalagi baptis. Pasti dia suka cita dibaptis, tapi nggak ada kesempatan, nggak bisa. Ya, sama seperti orang yang sakit, nggak ada kesempatan misalnya. Nah, tetapi di dalam tata gereja kuno, di dalam Didake, ya yang ditulis di abad kedua, yaitu tahun 100, antara 100 sampai 150 Masehi, itu diajarkan. Ya, kalau orang percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, tapi tidak bisa dibaptis secara selam karena air nggak ada, nggak cukup gitu misalnya ya, atau orang itu sakit dan tidak memungkinkan masuk ke dalam air, maka dia boleh dibaptis dengan cara dituang air ke kepalanya, bukan dipercik ya, tapi dituang, dituang palanya dimiringin, dituang pakai teko gitu, dituang 3 kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 kali ya. Nah, jadi itu diizinkan. Nah, itu yang menjadi kebiasaan di Katolik. Akhirnya sejak Kaisar Konstantin, ya karena dia juga nggak mau dibaptis, karena walaupun dia percaya, walaupun dia yang arrange Konsili Nisea, tetapi dia pikir dia masih belum bertobat benar-benar. Kenapa? Karena dia masih berperang, membunuh orang, mau memperluas kerajaan gitu kan, jadi belum cocok lah. Ya, jadi Kristen belum beriman benar-benar, belum bertobat benar-benar. Tapi waktu dia mau mati, wah dia sudah benar-benar. Ya, dia pikir dia udah nggak bisa bunuh lagi, dia makanya dibaptis. Nah, di dalam Katolik mereka percaya baptism regeneration. Jadi lahir baru itu adalah dibaptis. Nah, pengertian mereka itu. Jadi orang Kristen kalau nggak lahir baru nggak selamat kan, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 3:5, yaitu keluar dari air dan roh. Nah, pengertian mereka keluar dari air itu adalah dibaptis. Makanya mereka harus dibaptis. Kalau nggak baptis nggak selamat. Itu pandangan Katolik. Tetapi kita Kristen Protestan, kita percaya, Gereja Reformasi percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan karena perbuatan manusia. Ya, jadi kalau kita punya iman dan ada kesempatan mau dibaptis, tapi kita benar mau dibaptis, kita percaya pasti mau dibaptis. Tetapi kalau nggak ada kesempatan, nggak memungkinkan, misalnya yang disalib sebelah kanan, ya nggak apa-apa. Itu buktinya. Dia nggak sempat disalib, tapi selamat. Kata Tuhan Yesus, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Ya. Tapi harus bertobat, baru selamat. Lebih penting bertobat, yang benar pembaruan pikiran daripada dibaptis secara fisik. Ya, gitu ya Bu Farida, kira-kira. David, ada Ya, yang bertanya dari Pak Elisa ya. Apakah seseorang yang sungguh bertobat bisa jatuh kembali ke dalam dosa yang sama? Jika iya, apakah ia perlu bertobat ulang? bagus pertanyaannya. Apakah orang yang sudah lahir baru deh, pastinya ya, selamat. Bisa berjatuh dalam dosa? Bisa, betul. Ya, justru Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 8, kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita loh, artinya dia loh, rasul juga termasuk, Rasul Yohanes. Itu penipu. Ya, gak mungkin. Kita nih di dalam tubuh ini daging ini memang sudah dibawa dosa. Makanya daging akan mati, dikubur. Ya kan? Nah, makanya apa namanya? eh, eh, Tuhan Yesus perintahkan kita, setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal diri setiap hari. Sampai kapan? Sampai dagingnya mati. Jadi sangkali apa? Dagingnya disangkali, keinginan dagingnya disangkali. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kapan? Ya benar masuk kubur, mati, baru mati dagingnya. Kalau enggak, walaupun udah tua, tetap bisa punya keinginan buat dosa. Nah, punya keinginan aja udah dosa, ya kan? Nggak hanya berzina, tetapi memandang wanita dan mengingingi dalam hati sudah berzina, sama aja itu udah berdosa. Jadi bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang yang sudah lahir baru, pembaharuan pikiran, dia sudah bertobat, sudah metanoia, dia akan begitu jatuh dalam dosa, dia akan menyesali. Nah, menyesali, membenci dosa. Nah, itu bedanya orang yang lahir baru bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa. Bedanya apa sekarang? Saya mau tanya, lebih sering mana orang yang jatuh dalam dosa dengan orang yang hidup dalam dosa, dalam berbuat dosa? Mana yang lebih sering menurut kamu, Rika?
hidup dalam dosa. Nah, memang kelihatannya gitu ya, memang normalnya begitu. Tetapi jangan salah, orang yang baru lahir baru bisa saja dia sering berbuat dosa sesering orang yang hidup dalam dosa. Tapi bedanya apa kalau begitu? Secara lahiriah sama. Tetapi, nah dari mana tahu bertobat? Nah orang suka bilang, ah lalu bang nggak bertobat masih sama aja. Itu salah, itu ngomongan yang salah. Orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, dia bisa sering jatuh dalam dosa. Tapi dia nggak hidup dalam dosa. Bedanya apa dengan hidup dalam dosa? Sama-sama. Misalnya seminggu 5 kali buat dosa kok. Sama seringnya. Nah, bedanya gini. Orang yang jatuh dalam dosa, namanya seperti anak yang jatuh. Sekarang saya mau tanya, anak kecil kalau jatuh, orang gede kalau jatuh ada yang seneng nggak? Ada yang nggak yang seneng? Habis jatuh ketawa-ketawa. Hehe. Nah ada lah, anak kecil walaupun jalan 2 meter jatuh. Bayi kan baru belajar jalan. Baru jatuh lagi. Tiap kali jatuh dia nangis. Dia nggak seneng. Apalagi sampai palanya benjol. Dia nggak seneng. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, dia jatuh dalam dosa. Dia hidup, dia berbuat dosa, dia seneng. Dia memang enjoying sins. Ngerti nggak? Itu cirinya. Itu orang yang nggak bertobat. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang suka menikmati dosa, ah ini belum lahir baru, ini belum bertobat namanya. Tapi kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah bertobat, tapi masih jatuh, sering jatuh dalam dosa, itu bukan berarti. Nah, dia harus benar, dia harus diingetin terus. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kamu loh. Jadi kita bisa mendukakan Roh Kudus. Nah, kapan kita terima Roh Kudus? Pada saat kita percaya sungguh-sungguh, pada saat kita lahir baru. Tapi bisa nggak mendukakan Roh Kudus? Sangat bisa. Dengan apa? Kepahitan, kecemaran, ya kan? Kejahatan. Nah, artinya orang lahir baru masih bisa berbuat jahat, masih bisa berbuat cemar. Ya, berbuat cemar itu apa? Berbuat cemar itu artinya hidup apa? Hedon, hedonisme, suka kemewahan, ya, pamer kemewahan, itu cemar namanya. Dan Tuhan bilang itu sama dengan penyembahan berhala di dalam Efesus 2 ayat 5. Hati-hati loh. Itu dosa penyembahan berhala. Cabul, cemar, serakah. Itu penyembahan berhala. Bukan sembarang dosa. Itu penyembahan berhala. Ya. Jadi seperti itu ya. Jatuh dosa bisa tapi nggak hidup dalam dosa. Artinya apa? Dia akan benci dosa. Makanya orang yang lahir baru dia akan bertobat terus. Nah jadi gini. Ada bertobat prinsipil. Tadi itu metanoia. Tetapi bertobat sehari-hari itu perubahan perbuatannya. Ya, kesadaran semakin sadar dan semakin benci dosa. Itu tiap hari. Makin tinggi, makin dewasa rohaninya, makin dia sadar dan peka akan dosa. Ya. Oke, silakan. Ada lagi Ada tanya yang Pak Riko. resen, boleh Pak Riko. Silakan Pak Riko. Ya, Shalom Pak. Halo Pak Riko. Saya Riko di Jakarta. Iya Saya Pak mau Riko. bertanya begini. Saya kan ikut Tuhan itu dari udah hampir 18 tahun ya ikut Tuhan Yesus. Di usia masuk di sekitar 9 atau 10 tahun saya ikut Yesus, saya kecewa, kepahitan, terus pokoknya kecewa. Saya balik ke Muslim, ke agama saya yang dulu, tapi saya nggak nyaman. Saya cuma berapa 1 bulan, terus saya balik lagi ke Kristen tanpa ada baptisan, cuman saya balik lagi ke gereja, ibadah lagi di gereja yang banyak. Pertanyaan saya, itu kan saya udah murtad ya Pak. Apa dosa saya itu, murtad saya itu bisa dapat pengampunan Pak dari Tuhan? Itu aja Bagus sih yang sekali. Pertanyaan Pak Riko bagus sekali dan sangat apa ya, ada banyak juga orang yang seperti Pak Riko. Ya, saya mau jawab Pak Riko tidak murtad. Nah, sekarang kita lihat ayat Alkitab. Apa definisi murtad? Nah, cocok nggak? Seperti Pak Riko nggak? Pak Riko karena kepahitan. Karena Pak Riko sedih, terus kemudian kecewa, terus pergi. Pak Riko sendiri ngomong. Bukan dengan niat yang sungguh-sungguh. Nanti kita lihat. Ya, itu bukan murtad, Pak. Bapak jatuh dalam dosa. Karena Bapak nggak ngerti. Nah, terus kemudian begitu Bapak bertobat lagi, balik lagi. Itu bertobat, itu pembaruan pikiran, Pak. Bapak. Pikirannya sadar lagi, balik lagi. Itu sama kayak orang jatuh dalam dosa. Itu bukan murtad. Nanti kita lihat apa maksudnya murtad. Ya. Nah, jadi
Bapak kembali lagi. Dan Bapak nggak perlu dibaptis ulang. Nggak ada baptis ulang lagi. Bapak sudah dibaptis dulu kan waktu masuk Kristen kan Bapak benar-benar mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Bapak sadar akan dosa-dosa Bapak. Bapak bertobat kan. Betul nggak? Iya, betul. Nah, Bapak sudah dibaptis benar. Bapak mengakui secara terbuka kepada Tuhan, kepada dunia, kepada setan bahwa Bapak milik Kristus. Tapi dalam perjalanan Bapak 10 tahun itu Bapak kecewa. Bapak melihat orang, Bapak melihat banyak hal yang mengecewakan hidup Bapak sehingga Bapak. Tapi Bapak tidak nyaman. Itu tanda ada Roh Kudus Pak di dalam Bapak. Karena Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 ayat 8 itu kalau Roh Kudus datang dia akan menyadarkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi Bapak merasa nggak benar. Bapak merasa nggak nyaman. Oh ini nggak benar nih, something wrong di sini nih. Aku balik lagi, ngerti nggak? Nah itu Roh Kudus Pak yang bekerja dalam hidup Bapak. Iya. Nah, itu bukan Yang Ya. parah lagi pada saat saya mau masuk kembali ke Kristen, saya berusaha untuk ninggalin Kristen. Saya ngata-ngatain Tuhan, ngina-ngina Tuhan depan orang. Saya kata-katain dia itu, saya hina-hina Tuhan. Itu yang Betul. masih ganjelan buat saya. Ya, Pak, saya mau ngomong, Pak, itu bukan murtad. Nah, nanti sekarang kita lihat definisi murtad ya. Bapak apakah seperti begini? Ya. Nah, jadi eh, kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi demikian. Sehingga dia bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Oke, sekarang kita lihat, kita uji Bapak. Bapak pernah diterangi hatinya. Ya. Ya, Bapak pernah mengecap karunia sorgawi? ya. Karunia sorgawi Pak itu luas loh. Karunia roh. Ya manifestasi roh. Nubuat. Penglihatan. Karunia. Nah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Bapak itu angus. Saya kupas-kupas Jadi, ya, Bapak mungkin mengecap firman yang baik, tapi saya nggak yakin Bapak sudah mengecap karunia dunia akan datang. Karunia dunia akan datang itu apa? Seperti Paulus, dia rohnya pernah diangkat ke sorga. Jadi dia sudah lihat Allah. Jadi ini intinya Pak, ini orang yang sudah bukan hanya seperti Bapak dan saya, tetapi orang yang sudah deep banget, sudah mengalami Tuhan, sudah lihat Tuhan, sudah dalam banget. Ya ngerti firman Tuhan, cakap mengajar. Namun yang murtad, nah apa murtad di sini? Ciri orang murtad itu tidak mungkin dibaharui sekali lagi sehingga mereka bertobat. Tapi Bapak buktinya bertobat lagi tuh. Karena Bapak mengalami lebih dalam lagi. Karena Bapak sudah lihat jalan-jalan keluar. Oh gak ada yang cocok kayak begini nih. Bapak balik lagi. Yang dulu lebih enak, lebih bagus nih. Kristen lebih benar. Nah Bapak balik. Bapak sadar. Nah Bapak tadi bilang menghina di muka umum. Iya kan segala macam. Iya tapi Bapak benar. Bapak mungkin menghina di muka umum. Tapi Bapak belum mengalami ini semua. Secara full. Nah sama Pak. Menghujat Allah itu artinya apa? Itu tadi. Ya, nih eh, satu lagi nih, ini nih Pak. Nah, ini satu lagi nih, Ibrani 10. Ini juga artinya murtad. Nah, Bapak termasuk begini ya. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, ini. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ini murtad nih. Jadi nggak bisa lagi. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ini murtad. Nah, siapa yang murtad? Sengaja berbuat dosa. Nah, ini disalah diterjemahkan oleh orang Hypergrace, Joseph Prince. Dia bilang begini, oh emang siapa sih yang nggak sengaja berbuat dosa? Semua orang juga berbuat dosa sengaja. Nah, ini dia pakai pengertian awam, menafsir ayat Alkitab. Nah, kita harus lihat apa maksudnya sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa, sebenarnya ini lebih benar nih. Alkitab bahasa Indonesia
Ya, ini dikatakan begini. Sengaja berbuat dosa itu adalah terus-menerus berbuat dosa dengan sengaja. Gak peduli. Terus aja. Ini namanya tidak bertobat. Tidak menyesal. Tidak punya pandangannya belum berubah. Sama kayak orang dunia. Buat dosa sama aja. Nggak merasa menyesal. Ini kalau kita orang sudah lahir baru kayak begini. Wah, tidak ada korban lagi. Darah Yesus nggak bisa menyelamatkan kita lagi. Karena kita udah terus menerus. Nah, sama juga di dalam bahasa Yunaninya. Ini kata sengaja. Ini sini. Di sini. Sorry, di sini nih ya. Nah, di sini adalah hamar tanonton, hamartano atau hamartia itu berbuat dosa itu pakai kata kerja present active participle artinya present continuous tense terus menerus hobi suka nah itu bahaya ya sengaja orang kayak gitu nggak mau tapi kalau dia bertobat dia sungguh-sungguh menyesal artinya dia belum sengaja berbuat dosa dia belum seperti yang tadi Ibrani 6 ayat 46. Ya. Dia belum tuh apa namanya dia nggak mungkin bertobat kalau orang murtad. Nah, Bapak buktinya bertobat. Bapak bukan murtad. Tapi Bapak seperti yang tadi Bapak bilang kepahitan karena Bapak tidak mengerti. Kalau Bapak mengerti kasih Tuhan, Pak, Bapak akan semakin mengasihi Tuhan dan tidak akan kepahitan. Ya, karena Bapak belum mengerti banyak kebenaran. Bapak baru mengerti sebagian kebenaran, makanya belajar terus, Pak. Bapak akan semakin mengerti kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga Bapak akan semakin kuat imannya. Sehingga apapun yang terjadi, Pak Riko tidak akan kepahitan lagi. Ya, jadi Pak Riko, dengan Bapak bertobat hari ini ikut Koram Deo, ini menunjukkan Bapak belum murtad. Ya. Kalau bertobat itu ada acara khusus, ada ritualnya, Pak? Enggak. Tidak, Pak, tidak ada ritual. Bertobat itu nggak kelihatan, Pak, itu dalam hati, Pak. Termanifestasi dalam perbuatan. Ya. Dengan Bapak rajin ikut Koram Deo, Bapak ikut ibadah, rajin berdoa, baca Alkitab, ya Bapak sendiri yang tahu. Bapak beribadahnya sendiri dan Tuhan suka loh yang tersembunyi. Jadi kalau Bapak beribadah secara tersembunyi gak ada yang tahu. Tapi Bapak tekun waktu lagi sendirian, Bapak berdoa, Tuhan yang ada di tempat tersembunyi akan memberi upah kepada Bapak. Dia menghargai orang yang demikian. Itu pertobatan sejati. Ya, itu pertobatan yang tulen, bukan untuk dilihat orang. Kalau mau upacara terus-terusan, ya kan juga tiap hari upacara terus, sorry ya, tiap hari perjamuan kudus, tetapi nggak benar-benar bertobat, itu juga percuma, Pak. Ya, sakramen itu manifestasi dari pertobatan. Tapi lakukan sakramen perjamuan kudus tiap hari, tiap jam, tapi nggak benar dengan hati yang takut sama Tuhan, sama aja bohong. Nggak ada gunanya. Ya, mau makan perjamuan kudus sampai kenyang juga nggak ada gunanya kalau hatinya nggak benar-benar takut sama Tuhan, nggak bertobat, nggak cinta Tuhan. Gitu ya Pak Riko. Jadi liturgi itu perlu. Ya, sakramen itu perlu, tapi harus didasari oleh hati yang cinta Tuhan, yang sadar akan dosa, yang takut sama Tuhan. Gitu ya Pak Riko. Ya Pak, terima kasih Oke. Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak Riko untuk Teman-teman pertanyaannya. sudah pukul Sangat 7:37 menit. Iya, makasih ya Pak Dan Riko, terakhir sangat Pak David, memberkati kepada pertanyaan yang kelima ini apa pesan Tuhan ya Pak? Oke, pesan Tuhannya. Sebagai kesimpulannya, pesan Tuhannya adalah saya screenshot, bisa nggak ya screenshot ya? Gimana ya caranya nih? Oke deh, saya bacain aja deh ya. Satu, manusia hanya dapat menjadi benar di hadapan Allah dengan percaya dan mengandalkan belas kasihan Allah untuk pengampunan dan penebusan dosanya. Bukan karena mengandalkan perbuatan baiknya atau karena melakukan hukum Taurat, ya, atau karena sunat terutama maksudnya di sini. Nggak bisa menyelamatkan. Ya, karena itu kita yang beriman kepada Allah dan menerima pengampunan dosa adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Penebusan Kristus inilah yang membuat kita dekat dan berdamai dengan Allah.
Selanjutnya bagian kita adalah menjaga hubungan kedekatan dengan Allah ini dengan terus hidup sesuai dengan hukum Kristus. Ya, yang dijelaskan di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 47, ya. Itu yang disebut hidup keagamaan kita kalau tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan hukum Taurat, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, oke. Kita diselamatkan karena iman kepada Kristus dan ketaatan adalah buah dari iman yang benar. Oke, itu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu yang teman-teman sudah berikan juga di dalam Mesbah Pagi Koramdio hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah Koramdio pagi ini. Terima kasih untuk Pak David, dan sama-sama. kami akan berdoa untuk Pak David, dan Pak David boleh mendoakan kita, dan kemudian tim screen boleh untuk BR kompak dibuka, ya. Oke, kita akan berdoa untuk Pak David, ya. Iya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak David yang sudah Kau berikan hikmat Tuhan untuk membuka dari firman-Mu di dalam Roma Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar apa tanya jawab ini Tuhan, di mana Engkau Tuhan membukakan semuanya untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami juga mempunyai iman seperti Abraham Tuhan, untuk bahwa perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga dapat menerima firman kebenaran ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak David beserta keluarganya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas Pak David Tuhan, untuk dia juga terus berkarya di dalam Engkau Tuhan. Tetap Tuhan, terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan juga anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Amin. Silakan David. Mari kita mau akhiri Bible study ini dan kita mau menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu, kami mau simpan dalam hati kami mau terus renungkan dan kami hidupi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami komitmen untuk menghidupinya, mentaatinya, kami akan melihat Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau menerima berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Karena itu Bapak Ibu semua sekalian, terimalah berkat dan perlindungan dari Allah Tuhan kita. Biarlah Tuhan selalu menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati kita semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Amin. Thank Ketemu. you Pak God bless. David. Sama-sama.